Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Girl EKP dari kelas 3 Stambuk 23 dengan NPM 2309101113 dengan dosen pengampu Suster Yanti Naibaho. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang manuskrip kitab suci. Manuskrip kitab suci adalah salinan-salinan tulisan yang digunakan untuk menyebarkan dan melestarikan teks-teks kitab suci. Karena bahan manuskrip yang tidak tahan lama, manuskrip asli kitab-kitab suci telah punah, dan yang kita miliki sekarang hanyalah salinannya. Dalam penyalinan manual, terdapat bahaya adanya masalah akurasi dalam proses penyalinannya. Namun, penemuan-penemuan seperti The Dead Sea Scroll menunjukkan bahwa tingkat akurasi penyalinan kitab-kitab Perjanjian Lama sangat baik. The Dead Sea Scroll adalah naskah-naskah kuno yang ditemukan di gua-gua Qumran dan menunjukkan salinan yang mirip atau hampir identik dengan teks yang kita kenal sekarang. Manuskrip kitab-kitab suci relatif tidak tahan lama, sehingga manuskrip asli telah punah. Namun, ada kekhususan dari manuskrip kitab suci jika dibanding dengan karya-karya tulis lain sezamannya. Teks-teks kuno diturunkan ke generasi berikutnya dengan salinan-salinan, yang memungkinkan adanya masalah akurasi dalam proses penyalinan. Namun, penemuan The Dead Sea Scroll menunjukkan bahwa tingkat akurasi penyalinan kitab-kitab Perjanjian Lama sangatlah baik. Kitab suci Perjanjian Baru menunjukkan bukti keautentikan yang jauh melebihi karya-karya tulis sezamannya, karena jangka waktu antara ketika karya itu dituliskan sampai ketika manuskrip pertama ditemukan sangat pendek dan terdapat banyak manuskrip otentik yang ada. Kitab Perjanjian Baru ditemukan sekitar 900 tahun setelah kejadian, dan hanya ada 20 eksemplar yang masih ada. Manuskrip asli Perjanjian Baru memiliki tingkat keautentikannya yang tinggi, dengan memungkinkan kesalahan dan korupsi yang minimal. Banyak manuskrip asli Perjanjian Baru ditemukan di berbagai lokasi, yang meningkatkan nilai integritas dan keautentikannya dokumen. Keputusan dari teks Perjanjian Baru sangat menjamin keaslian dibandingkan dengan sejarah Romawi yang banyak kesalahan dan korupsi. Secara keseluruhan, teks dalam kitab Perjanjian Baru menunjukkan bahwa manuskrip asli memiliki keautentikannya yang sangat tinggi dan menggambarkan bahwa sejarah Kristiani tersebut sangat menjamin keasliannya. Memang untuk teks Perjanjian Baru, kita mengenal salinan-salinan dari zaman yang berbeda, sehingga teks dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu istilah Manuscripts, Uncials, dan Papyri. Manuscripts adalah salinan yang diperoleh setelah abad ke-9. Pada saat ini, ialah adanya semacam standar penulisan teks, dan ini disebut Revised Text. Uncials adalah manuskrip yang ditemukan antara abad ke-4 sampai abad ke-9. Pemahaman akan asal-usul terbentuknya kitab suci harusnya semakin membantu kita untuk mengakui bahwa sesungguhnya kitab suci, yaitu ajaran Kristus dan para rasul yang dituliskan, tidak terpisah dari tradisi suci atau ajaran lisan dari Kristus dan para rasul. Sebab kitab suci berasal dari ajaran lisan dari Kristus dan para rasul yang kemudian dituliskan atas dasar kemampuan memori dari para penulisnya dan juga pertama-tama atas dorongan Roh Kudus. Maka tidak menjadi masalah jika fakta teks kitab suci yang asli atau original kemungkinan sudah punah di abad kedua, sebab ajaran yang terkandung di dalam kitab suci sudah ada tetapi hidup dan dilestarikan dalam kehidupan menggereja. Hal ini terlihat dari banyaknya teks kitab suci yang dikutip dalam tulisan para bapa gereja yang hidup di abad-abad awal tersebut. Inilah yang menyebabkan kitab suci dapat terus diturunkan dan dituliskan dengan tingkat akurasi yang tinggi.
Selanjutnya, terbentuknya kitab suci juga tidak dapat dipisahkan dari proses penentuan kanonnya. Sebab tidak semua dari karya tulis di abad-abad pertama dapat dikatakan sebagai karya yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Magisterium Gerejalah pertama kali oleh Paus Damasus I yang pada tahun 382 menentukan kitab-kitab mana yang diinspirasikan oleh Roh Kudus sehingga termasuk dalam kanon kitab suci. Maka kitab suci yang kita diketahui sekarang berasal dari Magister Gereja Katolik. Baik, demikian materi yang saya paparkan. Sekian dan terima kasih.